Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun di dalam kondisi pandemi COVID sekarang ini. Baik, mata kuliah fotografi dan teknik dokumentasi ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang ada di semester 3 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Kemampuan yang diharapkan di mata kuliah ini adalah agar kalian yang pertama dapat mampu menerapkan, mengevaluasi program komunikasi dalam berbagai konteks media. Yang kedua, kalian diharapkan mampu untuk mendesain, memproduksi, mengedit foto, serta menguasai produksi dari video. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu membuat karya fotografi dan dokumentasi, serta menghasilkan produk-produk atau konten-konten media yang memiliki nilai kreativitas dan objektif. Lalu kalian diharapkan juga dapat mampu menulis dan mengedit naskah pemberitaan jurnalis online ya, memproduksi foto dengan objek yang bergerak serta yang tidak bergerak. Lalu terakhir, kalian diharapkan dapat mampu memproduksi karya fotografi dan teknologi dokumentasi sesuai dengan etika profesi yang ada di Indonesia. Media pembelajaran pada mata kuliah ini ada dua macam, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah seperti kita sekarang ini ya, pembelajaran jarak jauh yang waktunya telah ditentukan. Sedangkan asinkronus itu pembelajaran jarak jauh dengan waktu yang tidak ditentukan. Biasanya konten-kontennya, materinya, tugasnya itu semua sudah tersedia secara online. Kebetulan kalau di Gunadarma itu sudah ada Vkelas ya. Jadi kalian tinggal mengakses Vkelas saja di vkelas.gunadarma.ac.id. Metode pembelajaran dari mata kuliah ini ada 5 macam. Yang pertama ceramah dari dosennya ya. Lalu ada fokus group discussion, yang ketiga ada project based learning, yang keempat ada praktik laboratorium, dan yang kelima ada self learning atau yang tadi kita sebut Vkelas ya. Baik, untuk materi hari ini kita masuk ke judul konsep ISO dan konsep dari shutter speed. Capaian yang diharapkan dari materi ini adalah kalian dapat memahami dan menguasai konsep speed dan ISO dalam fotografi. Metode pembelajarannya itu adalah ceramah dari dosennya, dari saya. Lalu indikatornya, pemahaman konsep yang lengkap dan terpadu dari materi ini, serta penguasaan konsep dan penerapan materinya di tugas yang nanti akan diberikan di akhir materi ini. Baik, langsung saja kita mulai materi hari ini mengenai exposure meter yang pertama. Exposure adalah hal yang terpenting dalam fotografi. Untuk mendapatkan foto yang menarik, kalian harus mendapatkan exposure yang tepat, sehingga bisa memperoleh foto yang diinginkan. Exposure memiliki 3 elemen yang dikenal dengan triangle exposure atau segitiga pencahayaan, yaitu ISO, shutter speed, dan aperture. Di materi hari ini kita bahas yang dua dulu ya, ISO dan shutter speed. Di sini ada gambar dari triangle exposure, di mana ketiga macam elemen pencahayaan ini sangat penting untuk mendapatkan komposisi serta pencahayaan yang tepat untuk foto kita. Exposure meter. Exposure sendiri itu punya banyak definisi ya. Tetapi definisi secara umum yaitu adalah cara kamera menangkap cahaya dengan menghitung cahaya yang masuk, waktu yang digunakan, serta kepekaan sensor kamera kita untuk merekam objek yang difoto. Di sini ada gambar ya, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Ini adalah gambar dari exposure meter. Exposure meter yang mengarah ke minus 1, minus 2, minus 3 ke arah kiri dari kita, yaitu akan mengakibatkan foto kita kekurangan cahaya, atau sering disebut under exposure. Sehingga objek foto yang kita potret akan menjadi lebih gelap.
Sebaliknya, jika exposure meternya mengarah ke +1, +2, atau +3, itu akan mengakibatkan kelebihan cahaya yang masuk, atau disebutnya overexposure, sehingga objek yang difoto akan terlalu terang nantinya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, atau ada yang ingin tanyakan, silakan ya. Baik, saya lanjut ya. Oke, kita masuk ke yang pertama dari triangle exposure, yaitu ISO, atau panjangannya adalah International Standardization Organization. Pada fotografi, istilah ISO ini dipergunakan untuk mewakili tingkat kepekaan film atau sensor terhadap cahaya yang masuk. Di era kamera analog, ISO itu dikenal dengan ASA ya. Dulu ASA tergantung dari film yang dipasang di dalam kamera. Tapi sekarang di era digital, ISO itu bisa diubah kapanpun sesuai dengan kebutuhan kita. Semakin rendah ISO-nya, maka semakin kurang sensitif sensor kamera kita terhadap cahaya. Sebaliknya, semakin tinggi ISO-nya, maka semakin sensitif sensor dari kamera kita atau film tersebut terhadap cahaya yang ada. Jadi di sini ada pengaruh ISO terhadap tingkat terang foto ya. Pengaturan ISO yang merupakan tingkat sensitivitas sensor itu akan mempengaruhi terang atau gelapnya gambar yang dihasilkan. Semakin rendah ISO-nya, maka gambar akan semakin gelap. Kebalikannya, jika semakin tinggi ISO-nya, maka gambar kita akan semakin terang. Di sini ada contohnya, bisa dilihat. Ya, yang sebelah kiri itu ISO-nya 100 ya. Sebelah kiri atas layar kita itu ada ISO 100, makanya gambarnya gelap ya. Lalu di bawahnya, kiri bawah, itu sudah menggunakan ISO 200. Masih gelap, cuman sudah mulai tampak perbedaannya dibanding ISO yang 100. Lalu sebelah kanan atas ada foto dengan menggunakan ISO 400. Ini objeknya sama semua, hanya perbedaan ISO yang digunakan saja ya. Di sini ISO-nya sudah 400. Gambarnya terlihat lebih terang kan? Cuma mengubah ISO saja. Lalu yang di bawahnya, kanan bawah, di sini ada ISO 800. Gambarnya jadi sangat terang sekali. Karena inilah pengaruh ISO terhadap tingkat terang foto. Jadi semakin tinggi ISO-nya, semakin sensitif dia terhadap cahaya yang masuk ke dalam kamera tersebut. Baik, ini ada tabel acuan pengaturan ISO ya. Ketika kita menggunakan ISO 100 sampai 200, itu termasuk kategori ISO yang sangat rendah ya. Penggunaannya adalah lokasinya dan skenario itu banyak cahaya, misalnya di outdoor, di siang hari seperti itu. Lalu ada ISO dengan 200 sampai 400. Ini termasuk rendah juga. Ini kondisinya penggunaannya adalah ketika kita memotret objek yang cukup terang cahayanya. Lalu kalau kita menggunakan ISO 400 sampai 800, itu ISO-nya sudah sedang ya. Ini pencahayaannya sedang lokasinya. Misalnya teduh, pagi-pagi atau sore hari, ini cocok untuk menggunakan ISO seperti ini. Lalu ada lagi ISO 800 sampai 1600-nya ISO-nya sudah tinggi. Ini biasanya lokasinya indoor. Jadi walaupun indoor dengan tingkat cahaya yang sedang, itu rata-rata hasilnya akan gelap ya. Jadi makanya kita menggunakan ISO yang agak sedikit tinggi, 800 sampai 1600. Karena tingkat intensitas cahaya yang dihasilkan pada indoor itu berbeda sama yang outdoor ya, dari matahari. Sedangkan 1600 ke atas itu udah sangat tinggi ya ISO-nya ya. Ini misalnya kalau kondisinya cahayanya itu kurang banget malam hari. Serta misalnya untuk foto objek yang bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Ya, untuk mengatur ISO sendiri, itu kita bisa mengaturnya langsung di kamera ya. Namun tergantung dari kamera yang kalian gunakan. Di sini kebetulan saya menggunakan Canon 800D, di mana pengaturan ISO-nya sudah bisa touchscreen ya, tinggal kita atur saja. Kira-kira kondisi ISO berapa yang tepat untuk pencahayaan seperti saat kita melakukan pemotretan. Nah, kalau misalnya kalian mau lebih jelas, kita saksikan video berikut ini. Oke teman-teman, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah putar yang bagian ini, bagian lingkaran ini ke huruf yang
M ya teman-teman. Oke, kita langsung ke settingannya teman-teman. Jadi di sini yang harus teman-teman perhatikan yang pertama adalah segitiga exposure ya teman-teman. Jadi segitiga exposure ini adalah komposisi antara ISO, aperture, dan shutter speed teman-teman ya. Jadi ISO itu yang ini ya teman-teman, bagian ini 400, dan aperture ini adalah f3,5 dan shutter speed 1/125. Saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Jadi ISO ini adalah sensitivitas dari sensor untuk menangkap cahaya. Semakin banyak cahaya yang masuk, maka semakin terang juga foto kita teman-teman. Jadi semakin sedikit sensitivitas sensor kamera kita terhadap cahaya, maka foto kita akan menjadi lebih gelap teman-teman. Intinya kalau misalkan ISO ini angkanya semakin besar, maka semakin terang teman-teman. Dan semakin rendah dari angka ISO-nya, maka akan semakin gelap juga foto yang kita ambil. Setting manual itu upayakan ISO-nya itu sekitar 400 ya teman-teman, paling tinggi. Kalau misalkan terpaksa pun teman-teman upayakan maksimal sampai 800 ya teman-teman, agar nanti tidak noise di foto teman-teman. Baik, silakan. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan mengenai konsep ISO, dipersilakan. Apakah ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Kenapa ketika saya memotret pada malam hari, hasil fotonya tuh cenderung kasar dan pecah-pecah, Pak? Oke, bagus ya pertanyaannya ya. Itu biasanya kalau kalian motret pada malam hari, hasil fotonya kasar dan pecah-pecah itu karena kalian menggunakannya auto ISO. Jadi coba setting kamera kalian, itu biasanya hasil tersebut itu karena ISO-nya otomatis ya. Jadi ketika malam hari saat cahaya kurang tuh, kamera itu akan otomatis menggunakan ISO yang paling tinggi. Nah, kalau ISO-nya tinggi, maka sensor sensitivitasnya juga tinggi. Jadi hal ini akan menyebabkan noise bintik-bintik ya, yang terlihat pada foto kalian jadi pecah-pecah dan cenderungnya kasar. Jadi untuk mencegah hal itu, kalian harus menggunakan settingan ISO-nya itu manual. Biar kalian tahu, kira-kira biar nggak pecah tuh sampai berapa sih ISO-nya. Pilih ISO yang jangan terlalu tinggi ya. Jika masih terlihat gelap, mungkin bisa menggunakan flash gitu, Mas. Gimana? Sudah cukup jelas kah, Mas Ilham? Baik, Pak. Cukup. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, kita masuk ke konsep pencahayaan yang kedua, yaitu shutter speed ya. Shutter speed, atau dikenal exposure time, atau kecepatan rana, itu adalah lama waktu sensor kamera kita untuk menerima cahaya atau citra dari objek yang kita potret. Satuan yang digunakan adalah biasanya detik ya, atau lazimnya ditampilkan itu 1/1 detik. Secara sederhana, langkah kamera menangkap gambar adalah pertama shutternya membuka, gambar direkam oleh sensor, shutter menutup. Nah, lama waktu antara shutter membuka hingga menutup itulah yang disebut dengan shutter speed. Nah, di sini sebelah kiri ada contoh ya, penggunaan shutter speed. Pengaturan shutter speed juga menentukan tertangkap atau tidaknya pergerakan dari objek yang kita foto. Pada shutter speed yang lebih cepat, sebagai contoh 1/2000 detik, itu objek akan terlihat sedang tidak bergerak atau sering disebut dengan efek freezing atau membeku. Di sini yang gambar sebelah kanan ya, ini 1/500 sampai 1/8000. Itu kalau udah tinggi seperti itu shutter speed-nya dia akan membeku freeze. Namun pada shutter speed yang lebih rendah, sebagai contoh 1/60 atau 1/30, objek yang bergerak itu akan terlihat kabur atau berbayang. Atau lazimnya biasa disebut dengan efek motion blur. Nah, ini yang tengah nih, 1/30 nih ya. Bisa dilihat ya. Gambarnya sudah mulai ngeblur. Tidak freeze seperti yang sebelah kanan. Lalu kita kecilin lagi speed-nya, semakin tidak terlihat bentuk dari benda tersebut. Yang terlihat hanya blur seperti itu aja, pergerakan atau bayangan dari benda tersebut. Nah, ini juga ada gambar biar lebih mudah. Yang paling sebelah kiri itu shutter speed 1/8. Itu bisa terlihat bolanya masih blur parah ya, masih tidak tertangkap oleh kamera kita dengan jelas. Lalu kalau kita naikkan shutter speed-nya jadi 1/50, sudah mulai tertangkap, walaupun masih blur parah ya.
Lalu kita naikkan lagi 1/100, yang gambar ketiga sudah mulai terlihat, walaupun masih sedikit blur. Kita naikkan lagi, biar terlihat lebih sempurna, 1/250. Nah, itu sudah tertangkap gambarnya secara sempurna. Jadi bolanya seperti sedang membeku ya, dan jelas bolanya terlihat tidak blur. Ini ada tabel acuan penggunaan shutter speed. Shutter speed 1/4000 ini biasanya penggunaannya untuk objek yang berkecepatannya sangat tinggi ya, misalnya balap mobil atau balap motor, biar tertangkap kamera kita gambar dari mobil tersebut atau motor tersebut. Lalu untuk penggunaan shutter speed 1/2000 sampai 1/1000, ini objeknya masih kecepatan menengah ya, tapi menengahnya itu masih tinggi ya, seperti pertandingan sepak bola yang berlari, bola voli, dan sebagainya, agar dapat menangkap pemain serta pergerakan dari bolanya sendiri. Lalu 1/500 sampai 1/250 ini adalah untuk penggunaan foto objek kita dalam kondisi sehari-hari, seperti berjalan, bekerja, dan sebagainya. Untuk penggunaan shutter speed 1/125, objeknya itu tidak bergerak, seperti misalnya foto model. Atau juga untuk biasanya digunakan kalau kita memakai flash ya. Kalau lebih lambat lagi, 1/60 sampai 1/30, biasanya ini untuk teknik panning, untuk menangkap motion blur yang ringan. Lebih kecil lagi, 1/15 atau lebih lambat lagi, ini biasanya untuk menangkap motion blur yang lebih lambat. Namun, pada speed rendah seperti ini, disarankan kalian untuk menggunakan tripod ya, biar tidak shaking nanti gambarnya. Namun, shutter speed juga mempengaruhi tingkat terang foto. Kenapa? Karena lamanya cahaya yang diterima sensor itu dapat mempengaruhi tingkat terang foto yang akan kita hasilkan. Semakin lama shutter yang membuka, kan semakin banyak cahaya yang masuk ya. Nah, sedangkan semakin cepat shutter menutup, maka sedikit pula cahaya yang masuk. Nah, ini bisa dilihat dari gambar sebelah kiri. Itu yang paling kiri atas itu menggunakan 1/160 second. Gambarnya gelap. Kenapa? Karena dia semakin cepat menutup, membuka dan menutupnya. Jadi cahaya yang masuknya itu sedikit. Akhirnya ya gambarnya akan terlihat lebih gelap. Lalu yang sebelah kanannya, gambar yang kedua, ini 1/80 second. Sudah mulai terlihat agak terang ya, walaupun masih gelap sedikit lah, tapi udah mulai terlihat beda sama gambar pertama. Lalu yang ketiga, sebelah kiri bawah, itu penggunaannya 1/40 second. Nah, di sini sudah mulai terang. Kenapa? Karena semakin lama shutternya membuka dan menutup, jadi semakin banyak cahaya yang masuk. Dan yang paling kanan bawah ini 1/20. Sangat terang sekali, bahkan sampai silau ya. Jadi nanti tinggal diatur saja berapa second untuk shutter speed yang digunakan sesuai dengan kondisi cahaya yang ada. Ya, ini gambar ya. Gambar dari pengaturan speed dan juga pengaturan ISO. Kalau untuk objek yang berlari, misalnya di sini 1/1000 ini sudah mulai tertangkap dengan jelas. 1/500 sudah mulai buram ya. 1/2,5, 25, 60 sampai 1/2. Jadi terlihat ini contoh gambar yang akan dihasilkan oleh kita. Lalu yang di bawahnya ada gambar ISO. Ini ada penggunaan ISO 50, ISO 100, ISO 200, 400, sampai ISO 25600. Perbedaannya apa? Jadi semakin tinggi sensor ISO yang digunakan, maka semakin sensitif sensor tersebut terhadap cahaya. Jadi semakin tinggi nanti akan menghasilkan noise yang semakin banyak. Misalnya bintik-bintik, flare atau lain sebagainya ya. Untuk mengatur speed sendiri itu kembali lagi tergantung dari pengaturan kameranya ya. Kalau yang saya gunakan di sini Canon 800D itu sangat mudah untuk mengatur dari speednya sendiri ya. Ini kebetulan sudah atau bisa touchscreen, bisa saya atur berapa speed yang mau saya gunakan. Mungkin di sini kalau terlihat ya. Cuma kalau tidak terlihat, mungkin bisa kita saksikan video berikut ini. Silakan. Ini adalah shutter speed ya teman-teman.
Jadi shutter speed ini adalah kecepatan sensor kamera menangkap cahaya yang masuk ya teman-teman. Jadi di sini ada angka 1/125. Jadi ini semakin besar angka yang di dalam shutter speed ini, maka akan semakin cepat juga cahaya yang masuk ke dalam kamera kita gitu. Jadi itu artinya cahaya yang masuk bakal lebih sedikit dibandingkan shutter speed yang rendah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini coba perhatikan, ada sampai 1000 bahkan 4000 ya paling tinggi teman-teman ya. Nah, ini akan cahayanya akan semakin berkurang, semakin tinggi angkanya maka semakin kurang cahaya yang masuk teman-teman. Jadi fotonya akan semakin gelap seperti itu. Dan ketika teman-teman mungkin di angka yang rendah seperti 1/4, dan harus teman-teman perhatikan bahwa shutter speed yang rendah, contohnya di bawah 125 itu ya, itu akan sangat rawan terhadap shaky ya teman-teman ya, ataupun goyang, dan membuat foto kita menjadi kabur gitu ya, tidak jelas. Saran saya itu ketika teman-teman mengambil foto untuk handheld tanpa tripod itu, saran saya itu 125 ke atas diupayakan ya teman-teman, karena saya sudah coba, itu cukup membantu ketika teman-teman ingin menghasilkan foto yang jelas gitu ya dan fokus. Settingan ini semuanya teman-teman padukan antara ISO dan aperture ya teman-teman. Jadi setelah semuanya seimbang, baru teman-teman bisa lakukan photoshoot ya, seperti itu. Baik, untuk yang konsep speed, apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup materi hari ini? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan, Mbak Komang. Konsepnya masih sama nih, Pak, pas motret di malam hari. Nah, kenapa pas saya motret di malam hari itu foto saya tuh kayak kelihatan goyang dan blur gitu ya, Pak? Oke, bagus ya pertanyaannya ya. Ini juga yang biasa terjadi ketika seseorang memotret ketika malam hari. Jadi, yang berhubungan dengan shutter speed, itu kemungkinan besar disebabkan settingan atau pengaturan shutter speed kameranya itu sangat lambat. Jadi untuk mencegah hal tersebut, coba kamu setting shutter speed-nya agak sedikit lebih cepat ya. Dan ditambah juga naikkan nilai ISO-nya, biar semakin bagus nanti pencahayaannya. Dengan ISO yang lebih tinggi, sensor kamera akan lebih sensitif terhadap cahaya, sehingga shutter speed pun dapat menangkap gambar lebih tepat. Jadi nanti nggak akan terlihat goyang dan blur ya, hasil foto kita. Gitu sih Mbak Komang, bisa saya jawab ya. Maka sudah cukup jelas, Pak. Oke. Sudah jelas, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama, Mbak Komang. Baik, kesimpulan untuk materi hari ini adalah menentukan elemen pencahayaan itu merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja guna menghasilkan pencahayaan yang optimal pada kamera. Pilihan ISO, kecepatan, atau shutter speed itu ditentukan sesuai dengan kondisi penyinaran yang dibutuhkan untuk pemotretan kita. Karena kan beda-beda tema ya. ISO dibutuhkan untuk menentukan kualitas foto tersebut. Semakin rendah ISO-nya, maka semakin kurang sensitif sensor kita. Semakin kurang sensitif sensor kamera kita. Jadi hasil foto kita nanti akan semakin gelap. Berarti kalau sebaliknya, semakin tinggi, semakin sensitif sensor kita, hasil foto kita akan semakin terang. Tapi dampaknya nanti akan ada banyak noise ya. Sedangkan shutter speed adalah kecepatan shutter untuk membuka dan menutup kamera. Jika shutternya lebih cepat dibandingkan objeknya, maka objek akan membeku atau freeze. Jadi tampilan objeknya yang bergerak itu tampil secara sempurna tanpa ada blur. Kalau misalnya kecepatannya tinggi. Namun jika lebih lambat dari objeknya, maka objek yang akan kita foto itu akan jadi blur kalau objeknya bergerak ya. Dan pencahayaan itu harus diatur sesuai dengan kebutuhan dalam pemotretan kalian, saudara-saudara. Untuk tugas di materi ISO dan shutter speed ini, kalian diminta untuk dapat membuat karya fotografi dengan lingkungan rumah kalian sebagai objek foto yang memperhatikan aspek speed dan ISO dalam fotografinya. Uraian tugas yang pertama, objeknya adalah kalian fotografi dengan lingkungan rumah ya sebagai objek foto. Kebetulan karena kita sedang membelajar jarak jauh ya, jadi cukup di lingkungan rumah saja. Lalu metode atau cara pengerjaannya. Yang pertama, kalian buat sebuah karya fotografi dengan lingkungan rumah sebagai objek dengan memperhatikan aspek
diafragma, speed, dan ISO-nya. Lalu buat sebuah foto pada objek yang sama dengan membandingkan ukuran diafragma, speed, dan ISO yang berbeda. Foto tersebut dibuat dalam format JPEG ya. Presentasikan hasil foto tersebut nanti ada di depan kelas, dan tugas ini dikerjakan secara mandiri ya, tidak berkelompok. Untuk penilaiannya, dari tugas ini adalah 15% dari keseluruhan penilaian di semester ini. Deskripsi luaran tugas yang nanti akan kalian hasilkan adalah hasil pengerjaan ini dikumpulkan dalam bentuk file foto dengan nama mahasiswa, nama kalian, saudara-saudara dalam format JPEG. Lalu hasilnya nanti dipresentasikan di depan kelas ya. Sedangkan untuk kriteria penilaiannya, yang pertama ada kesesuaian dengan instruksi tugas yang saya berikan, lalu originalitas karya foto. Jadi semakin original karya foto kalian, semakin baik nilainya. Jadi jangan ambil dari Google ya, itu sangat menyalahi aturan yang ada. Lalu daya tarik dan kreativitas hasil foto yang kalian tampilkan. Jadi buat semenarik mungkin, sekreativitas mungkin untuk foto tugas ini. Baik, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan mengenai tugas? Sudah cukup jelas? Oke, baik. Ya, materi yang tadi bisa kalian lihat juga di daftar pustaka yang telah saya berikan, yaitu Darsito Wahyu di 2014, dasar fotografi digital, 1 pengenalan kamera digital ya. Lalu yang kedua ada Heri Jiang tahun 2015, 7 hari belajar fotografi dengan langkah mudah, praktis, dan lengkap, yang diterbitkan oleh PT Alex Media Kompetindo dari Jakarta. Baik, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jika masih ada yang kurang jelas, silahkan bertanya sebelum saya tutup pembelajaran hari ini. Sudah jelas? Oke, baik. Baik, terima kasih atas perhatian saudara-saudara sudah mendengarkan dan sudah hadir pada pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semua ya.